Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Noviani dari kelas 12 IPA 2 ingin mereview novel yang berjudul Bumi dan Lukanya. Novel ini ditulis oleh Revia Novel atau lebih dikenal dengan An di akun Twitternya dan diterbitkan oleh Lovebird. Novel ini berharul maju ya karena menampilkan peristiwa secara berurut mulai dari awal, tengah, sampai akhir, bertemakan percintaan, persahabatan, dan kekeluargaan. Novel Bumi dan Lukanya ini ditulis dari sudut pandang sang penulis, yaitu Revia Novel, yang mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Bumi Putra Langit. Bumi Putra Langit atau yang biasa dipanggil Bumi memiliki begitu banyak luka dan Anjani bagaikan obat untuk Bumi yang tidak pernah membuat Bumi bosan untuk meminumnya, tidak peduli seberapapun pahitnya obat itu. Kata-kata Senjani yang selalu Bumi ingat. Apakah kamu tahu alasan mengapa Tuhan memberi semua rasa sakit ini kepada kamu? Karena untuk memperoleh kebahagiaan diperlukan luka, Bumi. Tuhan tahu bahwa kamu hebat, maka itu Dia memberi segala rasa sakit ini ke kamu. Ini semua supaya kamu memahami bagaimana caranya bertahan dan bagaimana cara untuk bangkit. Jadi Bumi, tolong tetap bertahan ya. Bagi seorang anak laki-laki bernama Bumi Putra Langit, diabaikan dan dianggap tidak ada oleh orang sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri, sudah seperti makanan sehari-hari. Sejak ia kecil, Bumi bahkan tidak pernah mengetahui bagaimana rasanya dipeluk oleh seorang ibu dan ayah. Memang sangat aneh. Bumi juga tidak pernah mengerti apa alasan dirinya selalu dianggap asing dan diabaikan. Bumi kerap kali hanya bisa menangis diam-diam di sudut kamar tidur. Sejujurnya, Bumi selalu merasa iri kepada kakak laki-lakinya sebab ia selalu diprioritaskan dan dipeluk oleh kedua orang tuanya. Perlakuan ibu dan ayahnya kepada sang kakak dan kepada Bumi berbeda 180 derajat. Bumi selalu membatin apakah dia bisa menjadi seperti kakaknya. Bumi hanya bisa tersenyum miris jika mengingat bagaimana posisinya di keluarga itu bagaikan perlengkap yang tak berarti. Menyalahkan takdir, Bumi sudah sering melakukan itu. Namun tetap saja, sekeras apapun Bumi menangis dan meminta pertolongan kepada semesta, pada akhirnya Bumi akan tetap menjadi seseorang yang terbuang. Bumi dan Senjani bertemu saat SMP di sebuah danau dekat rumah mereka. Senjani kecil yang melihat Bumi duduk sendirian di bangku pinggir danau pun menghampirinya dan mengajak Bumi untuk berteman. Tak terasa mereka berteman hingga SMA, dan di saat itu Janu pun sudah menjadi teman mereka. Senjani dan Janu yang selalu ada bersama Bumi bahkan ketika Bumi merasa hidupnya sudah hancur. Mereka selalu bersamanya sampai saat Bumi mengetahui bahwa ia pun mengidap penyakit kanker. Namun, tak memberitahukan pada keluarganya karena Bumi merasa itu akan sia-sia. Tapi Senjani dan Janu selalu menyemangatinya. Sampai akhirnya keluarga Bumi mengetahui itu dan mereka pun menyesal. Namun, itu semua sudah terlambat. Karena penyakit Bumi sudah semakin parah. Bumi hanya merasa kebahagiaan sebentar saja karena tepat seminggu setelah Bumi melamar Senjani, Bumi menghembuskan napas terakhirnya. Bumi Putra Langit, selamat tinggal dan selamat beristirahat. Kelebihan dari novel Bumi dan Lukanya. Penulisan kisah dan narasinya dinilai jelas dan detail.
Al-Quran mampu mendeskripsikan seluruh latar suasana, waktu, dan tempat dengan jelas sehingga pembaca dapat mengimajinasikan tiap adegannya dengan mudah. An juga dinilai telah membangun karakter tokoh yang kuat. An juga memberikan sejumlah pesan yang tersirat. Novel ini menyajikan kisah yang sangat menarik, mampu menyayat hati, dan memberikan pelajaran hidup. Kekurangan dari novel Bumi dan Lukanya adalah teknis penulisannya masih ada yang salah. Narasi yang menggambarkan suasana juga diulang beberapa kali. Dari novel Bumi dan Lukanya, kita dapat belajar untuk menjadi orang yang bersikap adil kepada siapapun itu. Jangan seperti orang tua Bumi yang pilih kasih dan sangat tidak adil dalam memperlakukan kedua anaknya. Perlu diingat, anak tidak bisa memilih untuk dilahirkan ke dunia ini. Sedangkan sebagai orang tua memiliki kendali untuk melahirkan seorang anak. Jika Anda belum siap menjadi orang tua yang adil, maka jangan memiliki anak lagi. Perkataan Anjani juga mengajarkan kita untuk senantiasa bertahan menghadapi cobaan hidup. Seberat apapun cobaan itu, hendaknya kita bisa melihat hal baik di baliknya. Cobaan hidup akan menempa seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tuhan tidak akan memberi cobaan hidup yang melebihi kemampuan manusia.